Baiklah ibu-ibu dan bapak-bapak, setelah kita selesai belajar mengenai materi pencegahan dan penanganan stunting ini, Bapak ingin bertanya, apa rencana ibu-ibu dan bapak-bapak yang akan dilaksanakan di rumah eh, untuk melaksanakan materi yang telah disampaikan tadi? Coba silahkan. Coba Ibu Dewi, silahkan. Rencana Ibu di rumah, apa yang akan Ibu lakukan setelah menerima materi tentang pencegahan dan penanganan stunting ini? Coba Ibu Dewi, silahkan ke depan. Berdiri. Tepuk tangan semuanya. Terima kasih Ibu Dewi eh, telah berani untuk menyampaikan apa yang akan Ibu rencanakan di rumah. Coba masih ada yang lain? Coba Bapak Edi silahkan. Apa yang akan dilaksanakan atau rencana Bapak di rumah untuk mempraktekkan terkait masalah materi ini? Silahkan Pak, silahkan Pak. Jangan malu-malu, silahkan. Ya, mangga. Aplaus semuanya. Ya, terima kasih Bapak Edi. Nah, ibu-ibu, setelah kita melihat apa yang disampaikan oleh Bu Dewi dan apa yang telah disampaikan oleh Bapak Edi, rencana-rencana mereka yang akan dilaksanakan di rumah untuk mempraktekkan materi ini. Setelah ibu-ibu dan bapak-bapak sampaikan rencana yang akan dilaksanakan di rumah, sekarang kita akan menuliskan. Coba siapkan alat tulisnya masing-masing. Ada bawa pulpen, ada bawa alat tulis. Oh, silahkan siapkan, lalu tuliskan, ya, tuliskan rencana ibu-ibu dan bapak-bapak yang tadi, ya, apa yang akan dilaksanakan di rumah, ya, dengan ditulis, dengan menuliskannya, dengan membuat tabel. Coba buat tabel janji diri. Buat janji diri mengenai rencana ibu-ibu dan bapak-bapak yang akan dipraktekkan nanti. Nanti kita akan membacanya, dan ibu-ibu bisa mempraktekkan apa yang telah diisi di tabel tersebut, ya. Silakan. Nanti kalau sudah selesai, nanti akan dibawa ke rumah masing-masing untuk dilaksanakan. Apabila nanti kalau sudah dilaksanakan di rumah, checklist. Kalau misalkan ibu-ibu dan bapak-bapak kesulitan untuk melaksanakan, mempraktekannya, bingung, bapak-bapak, ibu-ibu bisa bertanya sama bapak bagaimana solusinya atau cara melaksanakannya di rumah, ya. Setelah kita menuliskan tabel janji diri itu, coba bapak-bapak dan ibu-ibu mau berusaha sesuai kemampuannya, ya, untuk mempraktekannya di rumah. Bapak nggak usah malu. Silahkan berbagi kepada mereka. Mungkin mereka belum mendapat edukasi ini, gitu ya. Saling berbagi, ya, demi masa depan keluarga masyarakat yang bebas dari stunting, ya. Selanjutnya Bapak ingatkan kembali, ya, apa yang Bapak terima daripada pemerintah itu yang berupa bantuan sosial yang kita kenal dengan bantuan pangan non tunai atau BPNT, ya.
yaitu sembako yang bapak-bapak dan ibu-ibu dapat, gunakan semaksimal mungkin, seoptimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan makanan yang bergizi di rumah ya, untuk anak-anak, untuk yang sedang hamil ya, supaya pemenuhan gizi, makanan bergizi ini dapat mencegah dari stunting ya. Kenapa harus begitu? Karena memang anak-anak kita adalah calon pemimpin di masa yang akan datang. Jadi kita harus punya generasi yang sehat, generasi yang tinggi, sehat, kuat gitu. Dan hasil akhirnya semoga anak-anak kita, anak-anak bapak, ibu bisa mengangkat derajat bapak, ibu-ibu ya, untuk memutus rantai dari kemiskinan. Ibu-ibu dan bapak-bapak, kalau saya ingatkan kembali, jika ada permasalahan terkait stunting yang bapak temukan di lapangan, baik di rumah atau di rumah tetangga-tetangga yang ciri-cirinya stunting seperti itu ya, diantaranya yang pendek, yang antara umur, tinggi dan berat badannya tidak sesuai, bapak-bapak silahkan pergi ke Posyandu, bertanya sama ibu bidan atau ke puskesmas terkait masalah stunting ini ya. Baik sebelum untuk pencegahan stunting ataupun yang sudah ada ciri-ciri stunting, silakan bapak-bapak ibu sampaikan, jangan ditutupi ya, minimal kita dapat membantu lah tetangga kita ya. Bapak akan berusaha membantu lah semaksimal mungkin apabila ibu-ibu atau bapak-bapak ada permasalahan dalam penanganan dan pencegahan stunting ini ya. Nanti misalkan bapak-bapak atau ibu-ibu kesulitan atau tidak tahu fasilitas-fasilitas atau layanan-layanan apa yang bisa membantu untuk pencegahan atau penanganan stunting ini, hubungi bapak. Nanti akan bapak berusaha membantu, insya Allah sekuat tenaga yang membantu untuk merujuk ke layanan-layanan yang ada di sekitar kita gitu, yang terdekat. Contohnya saya akan mengkomunikasikan dengan bidan desa gitu, atau ke puskesmas desa gitu ya. Mungkin nanti kita membutuhkan surat-surat rujukan seperti itu ya. Ya intinya untuk penanganan yang stunting ini gitu, ya. Ibu dan bapak-bapak sekalian yang saya hormati, setelah 1,5 jam ini kita berkumpul di sini, Bapak akan menyampaikan kembali atau mereview ulang gitu ya, masalah materi tadi ya. Mungkin bapak-bapak bisa lupa, saya akan menyampaikan intisari dari materi yang tadi disampaikan. Mungkin ada yang lupa, atau belum sempat ditulis. Saya akan menyampaikan review materi ini. Coba simak kembali atau samakan dengan tulisan bapak-bapak, ibu-ibu. Silakan ya. Materi yang tadi bapak akan simpulkan. 1. Apa itu stunting? Ya. Stunting adalah keadaan gangguan pertumbuhan pada anak, yakni tinggi anak lebih rendah atau pendek yang tidak sesuai dengan usianya. Ya. Itu ada pengertian dari stunting, ya. Terus poin yang kedua,
penyebab stunting, ya. Bapak ulangi, penyebab stunting diantaranya satu, ya. Satu, kurang makanan bergizi. Ya, istilahnya kurang gizi. Nah, gitu. Yang kedua, tidak diimunisasi biasanya. Karena dengan imunisasi itu akan mencegah penyakit. Ya, sehingga sakitnya lama dan sering infeksi sehingga pertumbuhan anak terganggu. Terus berikutnya, penyebab stunting. Apa? Tidak cuci tangan dengan air yang mengalir dan pakai sabun. Itu baru 3. Yang keempat, biasanya tidak buang air besar di jamban yang sehat. Berikutnya, penyebab stunting. Bapak atau ibu tidak melakukan stimulasi, ya, baik pada saat sedang hamil, terus atau saat pasca melahirkan, atau dalam masa pertumbuhan bermain, kurang stimulasi, ya, pada anak. Yang terakhir, bapak atau ibu yang menyebabkan anak stunting tidak melakukan pengecekan atau memeriksakan kesehatan ke pelayanan sekitar seperti posyandu, ke ibu bidan atau ke puskesmas gitu, ya. Periksa kesehatan anak. Jadi untuk pencegahan penyakit ataupun untuk memantau pertumbuhan anak. Nanti akan dibantu atau diberikan nasihat-nasihat oleh para pelaksana kesehatan untuk mencegah dan menangani masalah stunting ini. Yang berikutnya, masih ingat Bapak Ibu 3G, ya? 3G itu satu, gagal tumbuh, yang kedua gagal kembang, yang ketiga gangguan metabolisme, yaitu dampak atau akibat daripada stunting tersebut, ya. Yang terakhir, apa yang harus dilaksanakan oleh bapak-bapak dan ibu-ibu untuk mencegah dan menangani stunting ini? Satu, informasikan kepada pendamping kesejahteraan sosial, mau bisa pendamping PKH, bisa puskesmas di desa atau bidan atau ibu-ibu kadar di posyandu masalah stunting ini. Informasikan kalau ada keluarga ibu atau masyarakat di sekitar ibu yang stunting, ya. Yang kedua, berikan makanan yang bergizi, ya, untuk ibu hamil, ibu menyusui, anak bayi baru lahir, atau anak yang sedang tumbuh. Ya, misalkan kalau ibu-ibu tidak punya anak kecil, ya ada tetangga yang punya anak kecil, coba ingatkan untuk memberikan gizi dan nutrisi. Terus berikutnya, berikan stimulasi, ya. Stimulasi itu seperti tadi, misalkan stimulasi anak sedang tumbuh, ajak bermain atau dipancing, ajak berbicara dengan bahasa-bahasa yang sopan, seperti mengajari warna-warna atau alam sekitar lah. Pokoknya jangan sampai anak itu nganggur lah gitu. Diberikan stimulasi, ya. Terus yang keempat, tidak memberikan pelabelan. Maksudnya tadi pelabelan maksudnya, si eta mah penek, si eta mah boncel, kerdil, ulah gitu nya. Tapi justru kita berusaha mengingatkan kepada orang tuanya atau keluarganya agar bisa menangani stunting ini. Dengan cara apa? Ya yang tadi disampaikan, saran-saran. Kalau misalkan ibu tidak bisa menyampaikannya, bisa ibu rujuk atau laporkan
bahwa di warga sekitar kami ada yang stunting, informasikan seperti itu ya. Ulah di naon, ulah dihinaan atau diomongkeun gitu da teu gunana diomongkeun mah lebih baik memberi nasihat lah, saran. Cek bahasa keren nama kritik of bowen ya, naon dikritisi untuk membangun supaya dia maju, supaya anak-anaknya sehat, tumbuh tinggi, sehat. Nah, seperti itu ya. Nah, itu kesimpulan dari materi yang telah disampaikan tadi. Semoga Bapak dan Ibu-ibu bisa melaksanakan di rumah masing-masing. Amin. Alhamdulillah, pertemuan ini dari awal hingga akhir telah dilaksanakan dengan lancar tanpa gangguan apapun, agar pertemuan ini mendapatkan restu dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersama-sama menundukkan kepala, menundukkan hati masing-masing dengan khusyuk. Semoga doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa barik wa sallim ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Mudah-mudahan Allah mengabulkan apa yang kita cita-citakan dan memudahkan kita untuk melangkah, untuk mengamalkan materi ini di rumah masing-masing, di keluarga masing-masing. Akhirul kalam, hadanallahu wa iyyakum ila siratal mustaqim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.